Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Yenama Swaha. Saudaraku umat Hindu sedharma dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widi. Marilah kita mengucapkan puja astungkara kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini di tengah merebaknya virus COVID-19. Dan tetap patuhilah himbauan dari pemerintah tentang 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan tidak lupa juga kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memberikan pesan Dharma untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai bahan renungan dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Pada hari ini, saya akan memberikan pesan Dharma yang bertemakan Pancasrada. Sebagai umat Hindu, ada tatwa atau dasar sastra sebagai landasan kita untuk meyakini keberadaan ide Sang Hyang Widi. Keyakinan ini dituangkan dalam 5 dasar keyakinan yang dikenal dengan Pancasrada. Jika dilihat dari unsur kata, panca artinya 5 dan srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup dan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Adapun bagian Pancasrada yang pertama yaitu percaya terhadap adanya Brahman. Brahman adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Di dalam kitab Upanishad disebutkan Ekam Ehwan Adwityan Brahman, yang artinya hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Nah, bila kita ingat kembali dalam bait kedua Puja Trisandya, Eko Narayana Nadityo Asti Kacit, hanya ada satu Tuhan di dunia ini dan sama sekali tidak ada duanya. Maka dari itu umat sedharma, hanya ada satu Tuhan di dunia ini dan tidak ada duanya. Namun mengapa banyak orang jarang menyebutkan Tuhan itu sebagai ide Sang Hyang Widiwasa? Nah, hal ini juga disebutkan dalam kitab Upanishad Ekam Sawiprah Bahudawadanti, yang artinya hanya ada satu Tuhan. Namun orang yang bijaksana menyebutkannya dengan berbagai macam nama. Seperti misalnya, ketika ide Sang Hyang Widiwasa sedang menciptakan, maka beliau disebut Dewa Brahma. Ketika ide Sang Hyang Widiwasa sedang memelihara ciptaannya, maka beliau disebut Dewa Wisnu. Begitu pula ketika ide Sang Hyang Widiwasa sedang mempralina segala ciptaannya, maka beliau disebut Dewa Siwa. Begitu juga di kehidupan saat ini. Misalnya saya sendiri, Putu Sindi Oktalina, ketika saya sedang berada di sekolah dan sedang mengajar, maka saya disebut ibu guru. Berbeda halnya ketika saya sedang di rumah bersama kedua orang tua saya, maka saya disebut sebagai anak. Begitulah makna dari Ekam Sawiprah Bahudawadanti. Nah, bagian yang kedua Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya Atman. Atman berasal dari kata an yang artinya nafas. Semua makhluk hidup yang bernapas memiliki Atman di dalam dirinya. Atman adalah bagian terkecil dari Brahman. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Upanishad. Atman Brahman Aikyam. Atman dan Brahman itu satu. Semua makhluk hidup di dunia ini, tidak terkecuali hewan dan tumbuhan, memiliki Atman di dalam dirinya. Atman inilah yang membuat makhluk hidup bisa bernapas dan menjalani kehidupannya. Apabila Atman ini pergi dari badan kasar, maka makhluk hidup akan meninggal. Umat sedharma yang berbahagia, janganlah kita menyakiti atau menghina sesama manusia dan hewan.
Karena sejatinya di setiap tubuh makhluk hidup yang bernapas ada Atman. Apabila kita menyakiti sesama manusia, sama saja kita menyakiti Atman yang ada di dalam dirinya. Sama saja kita menyakiti Brahman yang ada di dalam dirinya. Perlu diketahui bahwa Brahman bersemayam di segala ciptaannya, tidak terkecuali hewan ataupun tumbuhan. Bagian yang ketiga dari Pancasrada yaitu karma pala. Karma artinya perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan. Segala perbuatan kita di dunia ini memiliki hasilnya, memiliki timbal balik kepada diri kita sendiri. Karma pala terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita di kehidupan yang lalu yang belum habis kita nikmati, sehingga kita nikmati di kehidupan saat ini. Banyak kita lihat teman-teman atau saudara-saudara kita, hidupnya biasa-biasa saja. Tidak pernah mereka rajin, tidak pernah bersungguh-sungguh, atau bahkan tidak pernah mereka berdoa. Namun hidupnya senantiasa berkecukupan, selalu bahagia, damai, tentram. Hal ini dikarenakan mungkin saja di kehidupan yang lalu ia sering berbuat yang baik, mengajarkan dharma, selalu berada di jalan yang dharma, sehingga ia menikmati hasil dari perbuatannya itu di kehidupan saat ini. Begitu pula sebaliknya, kita lihat seseorang yang sudah rajin bekerja dengan sungguh-sungguh, sering berdoa, namun apa yang ia dapat? Hasil yang ia dapat tidak sesuai dengan usaha yang ia lakukan. Sungguhnya itu adalah karma dia sendiri. Nah, maka dari itu, umat Dharma, marilah kita senantiasa berada di jalan Dharma, agar di setiap kehidupan kita mendapatkan hasil yang baik dari karma atau perbuatan kita itu. Selanjutnya ada prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala adalah perbuatan kita di kehidupan saat ini, hasilnya akan kita terima di kehidupan saat ini juga. Contoh kecilnya misalnya, ketika kita mencubit teman kita, maka teman kita refleks dan mencubit balik diri kita. Lalu kita akan merasakan sakit yang dirasakan teman kita itu. Itulah maksudnya apa yang kita perbuat sekarang, dan hasilnya pun akan kita terima sekarang juga. Selanjutnya bagian yang ketiga dari karma pala yaitu kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil dari perbuatan kita saat ini, kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Maksudnya adalah apabila kita berbuat baik di kehidupan saat ini, maka di kehidupan yang akan datang kita akan menjalani kehidupan yang baik pula. Begitu juga apabila kita melakukan perbuatan buruk di kehidupan sekarang, maka hasil yang kita terima akan buruk juga di kehidupan selanjutnya. Nah, umat Dharma, marilah kita senantiasa berada di jalan Dharma sebagaimana sudah dijelaskan dalam Sara Samucaya 2. Manusa sarwa bhutesu partate wai subasube asubesus samawistam subespespam pakaraya, yang artinya di antara semua makhluk di dunia ini, hanya manusialah yang mampu berbuat baik dan berbuat buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu, maka itulah gunanya menjadi manusia. Nah, kita bisa mengambil makna dari seloka ini. Marilah kita harus selalu berada di jalan Dharma agar kelak di kehidupan yang akan datang maupun di kehidupan sekarang kita selalu mendapatkan hasil yang baik. Nah, umat Dharma, bagian yang keempat dalam Pancasrada yaitu punarbawa. Punar artinya lahir dan bawa artinya kembali. Maka punarbawa artinya kelahiran kembali.
Sudah saya singgung di bagian karma pala tadi, sebagai umat Hindu, kita mempercayai adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali akan terus terjadi apabila sang Atman belum mencapai atau memenuhi ajaran Dharma, maka terjadilah kelahiran kembali. Kita tidak pernah tahu kita lahir di kehidupan selanjutnya akan bagaimana. Akankah kita seperti saat ini, atau menjadi yang lebih baik lagi, atau menjadi yang lebih buruk, atau mungkin kita menjadi hewan maupun tumbuhan. Kita tidak pernah tahu hal itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat yang baik, berada di jalan yang dharma, agar kelak di kehidupan yang akan datang kita tidak pernah menjadi manusia yang lebih buruk. Nah, apabila sang Atman sudah mencapai atau memenuhi ajaran Dharma, maka sang Atman akan moksa. Moksa adalah bagian yang kelima dari Pancasrada. Moksa berasal dari kata moksha, yang artinya bebas. Bebas dari segala keterikatan duniawi dan hukum karma pala. Maka disebut Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma, sesuai dengan tujuan akhir agama Hindu, menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, itulah tadi pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Kepada Brahma Ide Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi